Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, pukul 7.37 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita masuk dalam segmen Sorotan Dunia Islam dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi bersama Bapak Heru Fuad. Assalamualaikum Pak Fuad. Sorotan Dunia Islam. Ya, Assalamualaikum Pak Fuad, maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat ya Pak Fuad? Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi negara kita sedang tak baik-baik saja dengan status masyarakat Indonesia darurat begitu Pak, yang kemarin digaungkan setelah ada putusan yang sangat luar biasa. Bagaimana kita menyikapinya di segmen kita ini Sorotan Dunia Islam? Silakan Pak. Ya, maafkan Dakta, karena judulnya peringatan darurat, mau tidak mau STI kita berfokus ke politik dalam negeri ya. Dan tentunya tetap perspektifnya adalah aspirasi umat Islam. Ya. Bagaimana kita melihat umat Islam dan aspirasi politiknya dalam konteks politik domestik di ujung kekuasaan Presiden Jokowi. Jadi kita lihat bahkan hari ini ada dua peristiwa penting yang pastinya akan menghiasi media massa, berita-berita di media massa di Indonesia. Pertama soal rencana pengesahan hasil rapat komisi di DPR tentang Undang-Undang Pilkada, merespon keputusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua tentu dalam mengantisipasi itu akan ada demonstrasi besar-besaran lintas sektoral, terutama dari kaum akademisi, mahasiswa, dan para tokoh yang menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi politik belakangan ini. Jadi apa saja sih sebetulnya fenomenanya? Jadi puncak gunung esnya itu karena keputusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan partai politik untuk mengusung calon kepala daerah meskipun tidak memiliki kursi 20% seperti sebelumnya. Jadi syaratnya itu diturunkan menjadi 7,5%. Kalau demikian berarti ada beberapa partai yang tadinya tidak memiliki peluang untuk mengusung. Contoh jelas DKI Jakarta, ya. Karena Ridwan Kamil dan Suswono dari PKS sudah diusung oleh 12 partai politik, menyisakan hanya satu PDIP dan kursinya tidak sampai 20%. Sehingga pertama PDIP tidak punya peluang, yang kedua Anies Baswedan yang selama ini digadang-gadang untuk menjadi calon gubernur juga dianggap tidak memiliki peluang. Nah, keputusan MK inilah yang memberikan peluang. Tapi kemudian direspon oleh DPR yang tentunya sudah kita sama-sama tahu terkondisikan oleh rezim politik yang ada, ingin menganulir keputusan MK. Dan itu sudah diputuskan di rapat komisi, tinggal disahkan di rapat paripurna hari ini. Kalau misalnya disahkan di rapat paripurna, maka sah itu keputusan MK akan dikesampingkan. Jadi pertarungan politiknya sangat luar biasa. Nah, saya ingin melihat fenomena apa sebetulnya yang jadi concern kita. Pertama, semua sama-sama mengetahui ada semakin menguatnya politik dinasti, gitu ya. Yang jelas keluarga Presiden Jokowi dari mulai kedua anaknya, lalu kemudian menantunya, yang muncul ke pentas nasional tidak tanggung-tanggung. Bukan hanya dikenal sebagai tokoh politik, tapi menjabat posisi-posisi sangat strategis di masyarakat dengan kondisi yang secara umum kualifikasinya belum memenuhi sebetulnya. Kemudian yang kedua, secara karir politik juga terkesan dikarbit. Dan yang ketiga, yang ini yang lebih berbahaya, karena posisinya sangat penting mempengaruhi hajat hidup banyak orang. Jabatan sebagai wapres, jabatan sebagai gubernur, dan kemungkinan nanti salah satu anggota keluarganya juga dicalonkan akan menjadi calon gubernur Jawa Tengah. Jadi satu keluarga. Yang kedua, fenomenanya pembangkangan terhadap konstitusi. Dimulai ketika meloloskan Gibran untuk menjadi cawapres. Ya. Kemudian sekarang ada upaya mengesampingkan konstitusi, apa yang sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi akan dianulir
melalui kerja-kerja politik di parlemen. Yang ketiga, fenomenanya yang semakin menguat adalah intervensi terhadap partai politik. Ya. Yang sangat jelas diungkap oleh petinggi PDIP, misalnya dengan vulgar dikatakan oleh sekjennya bahwa Presiden Jokowi akan mengambil alih atau merampas posisi di PDIP. Lalu kemudian ke Golkar. Dan kita lihat pada saat yang sama ada gejolak di PKB gitu ya, yang berkonflik dengan PBNU. Setidaknya tiga fenomena ini semakin menguatnya politik konstitusi, dinasti, pembangkangan terhadap konstitusi, intervensi terhadap partai politik, ini yang memuncak di akhir periodenya Jokowi. Nah, apa yang menjadi concern kita hari ini? Yang menjadi concern kita hari ini, satu-satunya partai politik yang selama ini masih menunjukkan identitas keislamannya, itu PKS, dianggap tidak menyelami suasana kebatinan kader-kadernya. Jadi berseberangan dengan konstituennya. Banyak sekali suara-suara yang menyatakan keprihatinan terhadap PKS. Sebagiannya karena memang sudah nyinyir terhadap partai Islam. Yang kedua karena concern partai Islam selama ini yang benar-benar masih merepresentasikan keislamannya kan PKS. Ya. Katakanlah kalau PKB lalu kemudian PAN dan PBB itu seperti layaknya partai politik yang lain mengikuti ya tanpa embel-embel Islam. Bedanya hanya satu, mereka kadernya yang perempuan berkerudung, itu saja. Tapi secara dinamika politiknya hampir sama dengan yang lain. Soal keberpihakan kepada tokoh tertentu, soal sikapnya terhadap rezim gitu ya. Yang kita lihat masih ada pada PKS. Apa misalnya? Representasi oposisi terhadap rezim yang dianggap berseberangan dengan demokrasi. Kemudian yang kedua, tidak mau berkoalisi dengan partai-partai yang dianggap tidak bersahabat dengan aspirasi umat Islam. Yang ketiga, mengusung calon nasional yang dianggap representasi demokrasi, representasi aspirasi keislaman, dan representasi clean governance seperti Anies Baswedan. Nah, hari ini nampaknya itu runtuh dia. Harapan masyarakat terhadap PKS. Pertama, tiba-tiba lupa untuk melawan politik dinasti. Ya. Memberikan dukungan kepada Bobi Nasution di Sumatera Utara. Yang bagian dari politik dinasti. Kemudian yang kedua juga bergabung dengan Kim Plus di Jakarta. Apapun alasannya ya karena kekurangan suara, Anies segala macam, konstituen tidak paham itu. Yang mereka paham harusnya konsisten tetap kepada Anies, meskipun kemudian sampai berakibat tidak berpihak kepada calon yang berlawanan dengan Anies. Maunya netizen atau maunya konstituen seperti itu. Paling tidak menunggu sampai pendaftaran terakhir itu tanggal 29. Siapa tahu ada keajaiban-keajaiban politik. Dan benar saja keajaiban politik itu terjadi karena keputusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, terlibat dengan cawe-cawe untuk menjegal Anies. Kan semua sudah baca itu bahwa apa yang diupayakan sekarang itu di DKI Jakarta dalam rangka menjegal Anies. Nah, kenapa kemudian ikut-ikutan juga menjegal Anies? Kalaupun tidak mendukung, kemudian bergabung dengan Kim Plus. Orang di luar tentu tidak paham bagaimana dinamika di PKS. Bahwa sebagai partai politik, pemenang DKI masa tidak memiliki kontribusi untuk mencalonkan seorang kepala daerah. Tapi konstituen menganggapnya itu bukan tujuan utama. Tujuan utamanya tetap mempertahankan entitas PKS sebagai anti politik dinasti, anti kezaliman, anti ketidakadilan, dan tidak mau bergabung dengan kelompok-kelompok yang dianggap menjegal Anies Baswedan. Gitu. Ini ditambah lagi kemarin yang agak mengecewakan ketika rapat komisi, salah seorang kader PKS juga ikut-ikut menggugat keputusan MK. Benar. Dengan mengatakan bahwa MK tidak berhak untuk membatalkan sebuah undang-undang. Kalau dianggap ada cacat undang-undang, kembalikan kepada pembuat undang-undangnya, yaitu kembalikan kepada DPR. Nah, ini kan dianggap sudah melenceng. Beberapa tidak konsisten. Kalau dianggap darurat
masuk ke Kimplas ya sudah minimal diam gitu. Tapi ini semacam proaktif. Sebelumnya mengatakan bahwa tidak ingin mendukung Edi Rahmayadi karena cawagupnya Kristen. Tetapi Iya. tempat yang lain di Banten misalnya, gitu ya, cawagupnya komedian juga Kristen atau non Muslim itu didukung. Benar. Kemudian yang kedua ya, soal konstitusi ini, ternyata kadernya di parlemen juga bersuara aktif untuk menggugat MK bahwa MK tidak berhak. Artinya apa? Artinya kan ingin mempertahankan apa yang diputuskan oleh DPR dan ingin mempertahankan bahwa partai politik tidak berhak mencalonkan kepala daerah kecuali memiliki kursi minimal 20%. Ini dinamikanya Mbak Ulfi. Pagi ini kita bicarakan harapan umat terhadap partai Islam. Saya kira bukan semata-mata semuanya benci. Semua menaruh perhatian kepada PKS. Tapi tiba-tiba di puncak, di ujung kekuasaannya Jokowi yang sebetulnya tinggal 2 bulan lagi, mengapa tidak justru bertahan gitu ya? Kalau memang mau begini, ya dari sejak 2014 saja. Itu justru ketika di ujung kekuasaan Jokowi berakhir, itu akan punya nama yang sangat baik di hadapan konstituennya dan juga di hadapan masyarakat politik Indonesia. Begitu Mbak Ufi. Baik. Nah ini kan jadi masyarakat harus percaya kepada siapa lagi, sedangkan mungkin hanya PKS yang istilahnya bisa diharapkan satu-satunya sebagai partai Islam yang bisa mengakomodir. Tapi setelah ini kecewa, kemudian menarik dukungan, kemudian membenci, mengatakan munafik dan sebagainya, Pak Fuad. Ya inilah kita lihat defisit politik besar-besaran terhadap PKS misalnya. Padahal partai ini dikenal sama sekali tidak punya track record yang buruk yang bisa disandra oleh pemerintah, oleh siapapun, oleh individu manapun. Gitu. Karena tidak ada kadernya yang memang dianggap terlibat korupsi karena kan jadi oposisi selama 2 periodenya Jokowi. Beda misalnya dengan Golkar gitu ya, yang disebut-sebut ketuanya punya 11 catatan yang bisa dikriminalkan. Kemudian PKB juga punya cacat, lalu kemudian PAN juga tingginya punya cacat. Tapi PKS sebenarnya kan tidak punya cacat apa-apa. Tapi mengapa dalam bargaining politiknya seperti seakan-akan terseret arus itu? Justru sebagian mengkhawatirkan gitu ya, strategi yang dibangun untuk merangkul PKS Ridwan Kamil dengan Suswono. Mengapa tidak sekalian dengan Ahmad Syaihu atau dengan Sohibul Iman yang relatif bersih? Suswono ini sudah mulai diungkit-ungkit lagi karena kasus ketika dia Menteri Pertanian, gitu ya, impor sapi. Gitu. Ini kan sangat mudah digoyang di tengah jalan ketika PKS sudah memberikan dukungannya habis-habisan, gitu ya. Ternyata kadernya digugat. Suswono bagi saya tidak representatif PKS banget. Karena sempat disebut-sebut punya kasus di impor sapi, meskipun terbukti tidak bersalah. Tapi politik Indonesia 14-15 tahun kemudian kan bisa diungkit lagi. Iya, benar. Itu Muhaimin Iskandar tidak ada masalah, tapi 10 tahun kemudian diungkit-ungkit lagi di kasus kardus durian. Ya. Nah, Suswono mungkin tidak pernah terdengar selama ini kiprah politiknya. Tiba-tiba dicalonkan jadi wakil gubernur untuk DKI. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar. Kalau memang serius Kim itu mencalonkan dari perwakilan PKS, kenapa tidak Sohibul Iman misalnya sudah sempat digadang-gadang dengan Anies gitu. Ini bukan soal setuju atau tidak setujunya. Saya pikir tidak representatif sepenuhnya mewakili PKS karena ada catatan kasus impor sapi yang sewaktu-waktu bisa dibongkar. Kalau kasus ini kan istilahnya tabungan masalah masa yang akan datang. Jadi betul kata Mbak Alvin, sekarang ya menuai hujatan. Kan politik kita dan sejarah kita itu amnesia, gitu ya. Benar. Cepat lupa. MK yang dihujat gara-gara meloloskan Gibran dan juga gara-gara tidak mempertimbangkan menurut masyarakat secara proporsional hasil pemilu yang kemarin, tiba-tiba sekarang dianggap pahlawan. Ya, karena mengubah aturan pilkada. PDIP yang dulunya dihujat habis-habisan sekarang mendapat simpati.
hanya karena berani melawan Jokowi. Nah, tidak ada partai lain yang berani sevulgar PDIP melawan Jokowi sekali. PKS yang dulu track recordnya luar biasa, tiba-tiba dihujat dalam hitungan hari. Jadi ya begitulah masyarakat kita, cepat sekali lupa, amnesia. Orang sekarang lebih bersimpati kepada PDIP ketimbang PKS. Nah, dan lupa itu 9 tahun apa yang dilakukan oleh PDIP ketika bersama dengan Jokowi. Dan apa yang dilakukan oleh PKS ketika bersama rakyat gitu ya. Menggugat kenaikan harga BBM, menggugat kenaikan pangan, menggugat politik dinasti. Nah, tiba-tiba sekarang dihujat. Karena ya itu tadi, pertimbangannya kan tinggal 2 bulan lagi, meskipun posisinya sangat signifikan gitu ya 2 bulan ini posisinya. Tapi dengan track record partai PKS yang bersih, kader-kadernya tidak punya masalah dengan korupsi, sehingga tidak bisa disandra, mengapa kemudian dengan mudah dia ikut ritme politik Jokowi yang dianggap menguatkan politik dinasti, menunjukkan pembangkangan terhadap konstitusi, dan mengindikasikan intervensi terhadap partai-partai politik. Dan hari ini berseberangan dengan publik, karena publik hari ini besar-besaran akan turun ke jalan, tidak lagi bisa percaya kepada partai politik, media massa, tokoh-tokoh individual, apalagi ormas gitu ya, mereka akan jalan sendiri. Gitu Mbak Urfi. Baik. Nah ini kan hanya kekuasaan keislaman tergoyahkan begitu Pak, ataupun gengsi Pak. Kita juga partai Islam butuh logistik untuk menjalankan roda partai ini Pak, begitu? Ya, pertanyaan mendasarnya sekarang baik di umat maupun untuk soal diskursus politik Islam gitu. Ini jadi pertanyaan mendasar. Apa sih yang membedakan partai Islam dengan partai-partai yang lain? Ya, kalau kemarin-kemarin itu masih berharap pada PKS, artinya partai politik itu dibangun untuk paling tidak bersentuhan dengan soal tata kelola pemerintahan, soal bagaimana berpolitik dengan baik, gitu ya. Masih menunjukkan representasi itu, nilai-nilai itu, misalnya berpihak kepada rakyat. Ya, ketika ada kenaikan harga-harga, dia menolak. Berani untuk tidak diakomodir oleh kekuasaan karena berpihak kepada rakyat, meskipun tidak pakai embel-embel Islam. Kemudian yang kedua, berani beroposisi untuk melawan ketidakadilan, kezaliman, sesuatu yang dianggap melanggar demokrasi, seperti melawan politik dinasti, melawan upaya pembangkangan terhadap konstitusi, gitu ya. Dan memproteksi diri untuk tidak diobok-obok secara internal. Partainya itu kan kuat, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, berani mendukung calon yang dianggap representatif clean governance, bersih dalam pemerintahan, kalau kemudian fasih bicara demokrasi, dan akhlaknya bersih, seperti Anies. Dan sekarang ini runtuh semua. Kalau partai Islam kemudian mengadakan maulid, mengadakan peringatan hijrah, itu tidak perlu pakai platform partai politik, itu cukup ormas saja. Gitu ya. Kalau orang akan mengadakan, buktinya kan PKS, PKB masih mengadakan maulid dan hijrah, kemudian warganya pakai kerudung. Saya kira tidak perlu masuk ranah partai politik, itu cukup di ormas saja. Yang ditunggu-tunggu dunia, yang ditunggu-tunggu masyarakat, yang ditunggu umat Islam itu, apa yang membedakan partai Islam dengan partai-partai yang lain? Kalau ujung-ujungnya, gitu ya, dalam ranah politik saja, di ujungnya juga ikut dinamika yang ada. Sekali lagi, 4 hal ini yang saya catat. Ikut terlibat menguatkan politik dinasti. Yang kedua, ikut terlibat juga melakukan pembangkangan terhadap konstitusi. Yang ketiga, gitu ya, ikut kelompok yang dianggap mengintervensi partai politik yang sudah disebut-sebut. Bagaimana operasi dijalankan terhadap Partai Demokrat, Partai Golkar, kemudian Partai PDIP meskipun gagal, dan daftar selanjutnya PKB, Partai PKB. Jadi ini catatannya Mbak Alfi. Jadi bisa jadi nanti diktum
apa yang disampaikan oleh Nurholis Majid muncul lagi. Ya. Islam yes, Partai Islam no. Jadi dianggap ini orang akan kembali kepada itu. Orang akan apatis kepada politik. Ngapain juga kita bicara politik kalau kemudian partai politik. Ya, tentunya ini kan juga akan merugikan umat Islam ke depannya, Pak Fuad, 5 tahun lagi. Sangat. Sangat. Ini kan seperti istilahnya gini, seperti orang biasa melakukan kesalahan dengan seorang ustadz melakukan kesalahan. Kalau PDIP, Golkar, misalnya kader-kadernya korupsi, misalnya orang akan mengatakan yaitu karena tidak ada sentuhan agama, misalnya premisnya. Tapi kalau kemudian seorang ustadz melakukan kesalahan, itu dua. Pertama, sebagai manusia dia tidak bisa tahan. Yang kedua, sebagai soko guru, sebagai contoh dia meruntuhkan bangunan itu. Dan itu menghilangkan kepercayaan orang. Apalagi yang bisa saya percaya. Kalau kemudian orang yang hidup dalam milieu partai Islam, selalu diingatkan soal Islam, keputusannya menggunakan fikih, produknya sama saja. Ini membuat orang apatis akhirnya. Jadi ya lama-lama orang berwacana di zaman Orde Baru menentang pernyataannya Nurholis, Islam yes, Partai Islam no. Karena akhirnya kemudian mungkin buka-buka lagi referensinya, gitu ya. Apa ini fenomenanya bahwa Islam yes, Partai Islam no, bahwa berislam iya, tapi Partai Islam saya tidak, gitu. Karena ya fenomenanya akan sama. Itulah makanya saya terutama mencoba memberikan ingatan kepada PKS bahwa PKS itu jadi tumbuhan umat satu-satunya. Iya, benar. Karena selama ini track record politiknya cukup bersih, minimal di wilayah politik gitu ya. Nah kalau kunci terakhir ada di PKS jebol juga, maka orang apatisme terhadap politiknya akan sempurna. Sebagian bahkan ada yang ingin menarik diri, akan pindah, ada yang memprediksi seperti Egy Sujana, jangan sampai nanti ada PKS Perjuangan. Gitu ya. Kemudian setelah pecah kemarin Gelora ya Pak ya. Ya, Cak Nun juga sudah menyatakan secara nyinyir, gitu ya. Setan saja tertipu terhadap PKS, itu bahasanya Cak Nun gitu. Ini hal-hal yang saya kira perlu diperhatikan oleh para petinggi PKS, apalagi memperhatikan suasana kebatinan warganya. Iya. Gitu. Baik. Ini mungkin menjadi introspeksi bagi PKS juga dan juga masyarakat nanti percaya nggak sih sama Partai Islam ya Pak ya? Betul, ya karena kita kan SDI, tetap perspektifnya Islam dan aspirasi Islam. Maka saya mau tidak mau menyebut PKS untuk didiskusikan karena itulah dianggap representasi partai politik yang masih mengusung nilai-nilai keislaman dalam berpolitik selama ini. Sampai hari ini. Baik. Terima kasih Pak Fuad sudah berbincang bersama Dakta. Saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ovi dan Dakta. Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, demikian sorotan dunia Islam dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.